Halo Taurus, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang karma ataupun kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Nah, ini bagi kamu yang lagi punya masalah dalam hubungannya, yang dia ataupun kamu ditinggalkan atau saling meninggalkan ya. Kita akan lihat seperti apa kondisi dia saat ini ataupun kondisi kamu. Kondisi kamu juga akan kita lihat dan kondisi dia juga akan kita lihat. Apakah ada karma yang terjadi antara kamu dan dia ya? Oke. Tapi ingat ya buat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Sebelum aku melanjutkan readingan ini, aku doakan buat Taurus semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Nah, kita akan shuffle kartunya. Kita di sesi pertama ini kita akan lihat energi dia, kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Nah, setelah itu kita akan melihat di oracle energi kamu ya. Oke, baik. Kita shuffle kartunya. Kau fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan ya. Kita akan cek di sini. Dia, kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Oke. Kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu. Oke. Ada Knight of Pentacles. Oh maaf, Knight of Swords. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Nah, ada Queen of Pentacles. Ada Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini ada Two of Wands, Aries, Leo, Sagi. Pentacles lagi, elemen tanah. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ada di Chariot. Ada Cancer. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Dan nantinya juga akan ada beberapa ataupun tidak ada sama sekali yang resonate ya. Karena ini bacaan general. Jadi bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Dan jangan dipaksakan. Ini buat kamu ya, kalau tidak merasa ini energi kamu ataupun cerita tentang hidup kamu. Oke. Buat Taurus. Kita akan lihat di sini. Ini kondisi dia. Dia saat ini yang sudah meninggalkan kamu. Bagaimana kondisinya dia? Kita ada Knight of Swords. Aku melihat di sini dia begitu berat pemikiran dia saat ini. Tapi dia punya keinginan dan kayaknya dia berjuang di sini. Berjuang, memikirkan ya atau melakukan apa yang dipikirkan saat ini. Sebagai contoh mungkin dia memikirkan bahwa aku pengen merubah hidup aku setelah terpisah dari kamu begitu. Atau bisa dikatakan dia tidak bisa berpikir apa-apa setelah meninggalkan kamu. Karena apa? Setiap yang dilakukan dia merasa tidak ada yang terwujud begitu loh. Ya, apa yang dilakukan dia mungkin selalu salah begitu. Jadi makanya dia di sini seperti lagi berjuang untuk memperbaiki dirinya dia. Mm. Jadi dia berpikir bahwa aku setelah meninggalkan kamu, aku harus bisa terlihat lebih baik dari hari ini gitu loh. Nah itu yang dibayangkan dia, yang dipikirkan dia. Karena dia tidak, ini kan egonya berbicara. Dia tidak ingin terlihat seseorang yang mungkin menderita di mata kamu begitu. Jadi di sini dia berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki dirinya dia. Baik itu aku melihat di sini ya dari Pentacles juga dari keuangannya dia. Aku melihat juga ya Queen of Pentacles. Sepertinya dia di sini seakan-akan mencari kesuksesan untuk diri dia.
sehingga biar terlihat bahwa dia itu bisa hidup tanpa kamu gitu loh. Artinya di sini masih ada ego yang dia miliki, ya, buat Taurus. Dan Queen of Pentacles ini menggambarkan dia adalah seseorang yang punya ambisi di mana aku harus bisa maju, aku harus bisa sukses. Aku harus bisa baik tanpa kamu. Dan aku harus bisa berhasil dalam hal apapun jika aku tanpa kamu. Itu yang dipikirkan dia. Tapi sebenarnya hati dia di sini sebenarnya merasa sedih, merasa kecewa, seakan-akan dia kayak punya beban berat, punya beban yang hanya dia sendiri yang menanggung gitu loh. Biasanya kan kalau ada sesuatu dia selalu bersama kamu nih, menyelesaikan apapun itu, baik dalam hal finansial, karir, pekerjaan, ataupun masalah hubungan kamu dengan dia. Ataupun mungkin saat kamu terpuruk pun dia selalu ada buat kamu. Dan dia tidak pernah meninggalkan kamu. Itu yang membuat dia merasa sedih, merasa kesepian, merasa tidak ada seseorang, mungkin orang lain yang seperti kamu. Itu anggapan dia. Seakan-akan sebenarnya di sini hati kecilnya dia berkata, sebenarnya aku tidak mau melepaskan kamu. Nah, seolah-olah ini ada yang digendong dan tidak mau lepas gitu loh. Nah, tapi dengan egonya dia bisa melepaskan kamu. Mungkin entah kenapa ya, masalah yang dihadapi terhadap kamu atau mungkin dia di sini ya selama ini selalu memanfaatkan kamu, sehingga kamu dengan merasakan hal itu kamu melepaskan dia. Nah, akhirnya dia merasa bahwa ya aku berjuang lagi di sini. Nah, itu yang dirasakan dia ya, Taurus. Oke. Selanjutnya ada Two of Wands. Two of Wands ini adalah suatu hal yang dia akan miliki. Dia optimis di sini, akan bisa meraih apa yang dia inginkan. Dia optimis di sini. Apapun bisa dia dapatkan. Apakah itu kebahagiaan, perubahan hidupnya dia. Karena dia seakan-akan ya dia tidak mau terlihat lemah di mata siapapun. Ya mungkin selama ini orang beranggapan dia itu kuat karena kamu gitu loh. Tapi dia di sini sebenarnya seseorang yang menginginkan kamu kembali karena seolah ini memang dia kayak ya bisa dikatakan sukses. Dia sukses hari ini gitu ya. Ataupun nanti dia sukses. Tapi dia tetap berharap sama kamu. Dia masih menoleh ke belakang. Dia masih menoleh ataupun mengharapkan sesuatu atau dia berharap kamu datang kepada dia. Nah, itu yang aku lihat di sini. Walaupun di sini ada keraguan di sini ya. Dia ya mungkin beberapa dari kamu ya yang sudah ataupun dia ya, beberapa dari mereka ataupun dia sudah memiliki pasangan ataupun pengganti dari kamu. Tapi dia selalu merasa bingung, selalu merasa galau. Karena apa? Hati dia masih menginginkan kamu di sini. Mungkin dia sudah merasakan kehadiran seseorang yang baru itu sangat berbeda sekali dengan kamu. Nah, mungkin kamu yang selalu perhatian sama dia, yang bisa care sama dia. Atau mungkin kamu yang tidak pernah membantah apapun yang dia katakan. Nah, ini. Tapi seseorang yang mungkin dekat dengan dia saat ini itu tidak seperti kamu. Makanya dia di sini seakan-akan ya pengen melihat kamu kembali begitu ya. Oke. Yang kartu ketiga, kita lihat di sini. Ada Six of Pentacles. Ini adalah suatu hal di mana dia berharap ada yang bisa membantu dia dalam segi finansial. Mungkin dia berada dalam kondisi yang terpuruk. Atau mungkin dia kehilangan pekerjaan. Atau mungkin dia lagi stuck bisnisnya begitu ya. Dan dia di sini berharap ada kemurahan hati siapapun yang bisa membantu dia. Dan juga aku merasakan ada harapan dia agar kamu bisa membantu dia, gitu loh. Karena mungkin selama ini saat dia punya masalah dalam pekerjaan, dalam masalah uang gitu ya, selalu ada kamu yang bantunya dia. Makanya dia di sini berharap ada seseorang yang bisa bantunya dia, tapi dia lebih ke kamu gitu loh, ya. Jadi mana tahu ya, ada beberapa dari kamu Taurus
ya mungkin kamu sudah terpisah dari dia, tiba-tiba dia datang lagi nih ke kamu gitu ya, bermanis-manis gitu ya. Ternyata di situ masih ada maunya, dia masih mengharapkan sesuatu dari kamu. Nah ini dia ya, itu yang dia pikirkan saat ini. Aku melihat itu. Berharap ada bantuan yang diberikan buat dia untuk memperbaiki finansialnya dia ataupun memperbaiki bisnisnya dia di sini. Oke. Nah, di sini juga ada Act of Swords. Sepertinya dia terjebak dalam suatu kondisi, ataukah dia terjebak dalam satu hubungan dengan seseorang yang mungkin di awal dia anggap seseorang itu baik menurut dia, mungkin lebih baik dari kamu, ternyata semua itu wah sia-sia gitu loh. Ternyata inilah penyesalan aku, sudah meninggalkan kamu. Ternyata orang yang dekat sama aku ini tidak pernah melihat bahwa aku ini ada gitu loh. Dan dia tidak pernah melihat kekurangan aku. Yang dia inginkan adalah kelebihan aku. Nah, itu yang dia pikirkan saat ini terhadap kamu ataupun mungkin orang pasangannya dia. Makanya dia kayak terjebak nih dalam satu hubungan atau dalam suatu kondisi. Seakan-akan ya dianggap dia itu ya dia akan bisa akal bakal bisa bahagia tanpa kamu. Mungkin dia beranggapan setelah lepas dari kamu itu hidupnya mungkin lebih baik ya, lebih baik gitu ya. Ternyata tidak. Justru dia terjebak dalam satu hubungan mungkin ya. Hubungan dengan seseorang di mana mungkin seseorang itu juga memanfaatkan dia. Seseorang itu mungkin hanya mengharapkan apakah hasratnya dia atau hanya mencari pelampiasan aja. Nah, gitu. Jadi makanya dia seakan-akan terjebak dalam satu hubungan yang tidak pasti di sini. Ya, itu yang aku lihat. Oke, apalagi di sini ada The Chariot. The Chariot ini menggambarkan di mana dia ingin berjuang lagi nih. Seperti walaupun di sini dia memiliki pasangan, tapi dia tahu pasangan dia ini mungkin tidak baik ya. Dan dia seperti kayak pengen mengendalikan eee, jalan hidupnya dia, tapi itu menuju ke kamu gitu loh. Nah, seakan-akan dia di sini kayak dikendalikan oleh emosinya dia. Di situ juga dia merasa ada keraguan, ada kebingungan, sehingga dia sulit gitu ya menentukan bagaimana ini gitu loh. Walaupun di sini dia seperti bisa mengendalikan semuanya, tapi dengan keraguan itu juga dia akhirnya ya jadi orang yang pelin-pelan gitu loh, ya, begitu. Dia mencoba untuk mengendalikan emosinya, dia mencoba untuk, eee, berjuang lagi di sini, tapi mungkin dia beranggapan bahwa itu semua sia-sia, begitu ya. Taurus, kita akan lihat di sini. Bagi Taurus yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang kita ngalah reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Taurus, kita akan shuffle kartunya. Di sini kita akan melihat energi kamu. Energi oracle buat kamu ya. Taurus, ini energi kamu ya. Kita akan lihat bagaimana kamu saat ini setelah terpisah dari dia. Apa yang kamu rasakan? Kita akan lihat. Apa yang kamu rasakan saat ini setelah jauh dari dia ataupun setelah terpisah dari dia. Oke, kita ulang kembali ya. Oke, fokuskan ke kartu ini. Kamu rasakan, kamu bayangkan. Nah, kita akan cek dulu ada yang kebalik. Oke. Oke, di sini. Oke. Nah, kita ambil satu lagi kartunya buat Taurus. Ada dua. Oh, nggak apa-apa. Nanti kita masukkan ke dalam. Kita ambil ini untuk di bottom ya. Oke. Ada stop comparison. Accept yourself over your love. Aku melihat di sini ada kondisi kamu di mana ya akan bisa berubah gitu loh. Berubah dari kondisi yang mungkin awalnya begitu sangat membuat kamu terbebani ataupun tersiksa dari hubungan-hubungan kamu mungkin yang tidak pasti sebelumnya ya. Nah, oke. Kita akan lihat di sini.
Stop compliance. Artinya di sini, kamu akan bisa merubah diri kamu walaupun tanpa dia. Kamu itu bisa menjadi seseorang yang mungkin terlihat berbeda dari yang lainnya. Nah, ini kan ada stroberi, ada jeruk. Di antara stroberi ini ada jeruk. Artinya, walaupun kamu berbeda dengan siapapun, kamu bisa bersinar. Kamu bisa menjadi seseorang yang mungkin punya kepribadian tersendiri gitu ya. Nah, begitu. Jadi intinya, kamu tidak usah khawatir dengan kualitas diri kamu, dengan daya tarik diri kamu gitu ya. Kamu jangan khawatir saat kamu ditinggalkan oleh dia. Karena kamu itu bisa berusaha dan memperbaiki diri kamu mungkin lebih baik dari dia. Dan bisa dikatakan kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin akan bisa membahagiakan kamu di sini, ya. Seperti itu, oke. Di sini kita lihat ada accept yourself. Artinya kamu kembalikan diri kamu, sayangi diri kamu di sini. Artinya bahagiakan diri kamu. Walaupun mungkin kamu di sini disakiti, dikhianati, artinya kamu bisa belajar dari itu. Dan kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa dia adalah orang yang tidak tidak baik buat kamu. Dan artinya akan ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Karena di sini ada over your love. Buka hati kamu di sini untuk seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu. Jangan kamu berpikir bahwa masa lalu kamu itu akan menjadikan kamu seorang yang bagaimana begitu ya. Justru masa lalu yang begitu harus bisa menjadikan suatu cambuk buat kamu untuk bisa melangkah maju ke depan. Karena di sini aku merasakan ada seseorang yang akan memberikan cinta kepada kamu. Dan itu, walaupun mungkin di sini ada perbedaan kamu dengan dia, perbedaan usia, perbedaan negara, ataupun perbedaan keyakinan, tapi dia di sini seperti akan memperjuangkan kamu, ya. Dan kamu di sini bisa menerima cintanya dia. Coba ya, perlahan-pelan kamu buka hati kamu buat seseorang yang mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu, ya. Itu yang aku lihat. Di sini ada decide, akhirnya kamu harus bisa memutuskan apa yang harus kamu putuskan untuk hidup kamu. Jangan kamu terpaku dengan masalah-masalah yang ada di masa lalu kamu. Itu hanya membebani pikiran kamu. Kamu berhak untuk melangkah maju ke depan dan mencari kebahagiaannya kamu. Ya bagaimana caranya ya kamu usaha, bagaimanapun itu. Secara ya apapun bisa kamu lakukan. Mungkin dengan fokus ke pekerjaan kamu, fokus kepada diri kamu sendiri, fokus ke kebahagiaan kamu ataupun ke keluarga kamu. Karena itu akan membuat energi positif kamu akan muncul. Sehingga ya disinilah seseorang mungkin akan bisa mengerti akan diri kamu nantinya. Nah, saat kita sudah memperbaiki diri kita, saat kita sudah merubah diri kita menjadi mungkin orang yang bermanfaat gitu ya. Banyak orang di sini mungkin akan melihat kamu dan menyukai kamu di sini, ya. Dan aku juga merasakan di sini ada seseorang tell tell the truth. Ada seseorang juga yang akan mengungkapkan cinta kepada kamu dan di sini aku melihat mirror bersama kamu ya. Dia mirror. Seakan-akan dia punya rasa terhadap kamu dan kamu juga. Atau bisa dikatakan di sini dia adalah teman lama ataupun dia orang di masa lalu kamu tapi bukan pacar gitu loh. Bukan mantan, tapi bisa saja teman kerja, teman masa kecil ataupun siapa itu. Dia muncul lagi. Seakan-akan kamu dengan dia seperti ditakdirkan untuk bertemu. Dan di sini ada energi mirror, ya, di sini. Oke. Dan di sini elevate your energy. Ayo, kamu bangkit. Kembalikan energi positif kamu. Kembalikan cinta kamu. Kembalikan kebahagiaan kamu yang dulu. Nah, di sini yang benar-benar harus kamu fokuskan ke diri kamu. Artinya, kamu itu bisa melakukan apapun. Jadi, ya mungkin beberapa dari kamu mungkin orang yang enjoy ya. Wah, kalaupun itu tidak jodoh, ya aku terima. Artinya mungkin dia bukan suami aku, begitu ya. Tapi ada beberapa dari kamu mungkin sulit untuk membuka hati, sulit untuk menerima semua itu, ya. Tapi segala sesuatu itu bisa akan kamu rubah. Kamu kumpulkan energi positif kamu di saat ini. Akan banyak cinta yang masuk ke dalam hidup kamu nanti. Oke? Buat Taurus. Nah, kita akan lihat lagi di sini apa yang ada dalam pikirannya dia. Kartu ini tadi aku sudah shuffle sebelumnya. Uh, karena gini, aku kan tetap zodiak. Nah, untuk apa yang ada dalam pikirannya, aku ambil 55 kartu. Jadi ini udah ada gitu loh ya.
Oke, kita akan lihat di sini. Apa itu? I want to feel that way again. Aku ingin merasakan, apa yang aku rasakan dulu, seperti dulu gitu loh. Aku pengen merasakan lagi hal yang dulu pernah kita jalani, begitu. Jadi, aku merasakan dia ini seperti menginginkan kamu kembali, ya. Tapi aku melihat, kamu di sini mungkin lebih banyak ya untuk fokus ke diri kamu, atau mungkin ada beberapa diri kamu, sudah mendapatkan pasangan, atau mungkin beberapa dari kamu ada yang hanya menunggu dia, begitu. Ya, jika kamu yang menunggu dia, kalau memang dia ada perubahan, ya, itu semua tergantung kepada kamu. Kamu yang akan memutuskan. Tetapi kalau dia tidak pernah berubah dalam hidupnya dia, masih seperti dulu, tapi dia masih berharap kamu untuk menjadi pasangannya dia. Nah, itu kembali kepada kamu ya, oke. Nah, di sini ada lagi yang dia pikirkan ataupun yang ada dalam isi hatinya dia. I know that I crossed the line with you. Ya, aku tahu aku melampaui batas terhadap kamu. Dia menyadari nih kesalahannya dia. Dia menyadari apa yang diperbuat ke kamu. Dia menyadari kalau dia sudah berkhianat sama kamu. Dia menyadari semua itu. Justru makanya dia di sini seperti kayak apa ya? Kayak ingin datang ke kamu lagi, memperjuangkan kamu. Dia masih kepikiran kamu ini. Karena yang absurd, pemikiran itu masih kuat ke kamu gitu loh. Tapi mungkin beberapa diri mereka mungkin kayak terhambat langkahnya untuk menuju ke kamu. Ya, karena sesuatu hal, faktornya mungkin kamu yang tidak peduli lagi sama dia gitu ya. Mungkin kamu juga tidak open sama dia, begitu ya. Atau mungkin juga beberapa dari dia beranggapan bahwa punya rasa ketakutan, takut mungkin kamu marah atau gimana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lihat lagi di sini. So many things remind me of you. Banyak hal yang mengingatkan aku kepada kamu. Nah, dia selalu memikirkan kamu. Ini tadi dia selalu memikirkan kamu, dia selalu mengingat kamu. Itu yang membuat dia seakan-akan kuat, hatinya ingin menuju ke kamu. I love you unconditionally. Dia memiliki cinta tanpa syarat. Itu yang dibilangkan saat ini gitu ya. Nah, jadi buat Taurus, jika dia benar-benar mencintai kamu tanpa syarat, pasti dia akan melakukan apapun yang membuat kamu bahagia. Dan dia tidak akan sama sekali untuk mengecewakan kamu. Jadi itu aja kamu pegang kuncinya ya. Tapi kalau saat dia sudah melakukan sesuatu hal, tapi kita juga lihat apa alasannya berbuat sesuatu itu. Kalau misalnya alasannya tidak masuk logika kita, ya semua tergantung kepada kamu. Begitu. Makanya cinta tanpa syarat ini bisa dikatakan apakah ini benar-benar tulus, apakah hanya sebuah omongan begitu, ya. Oke. I want to be more than friend. Nah, ini aku lihat ya, dimana mungkin dia pengen memperbaiki semuanya, tapi kamu lebih ya udahlah kita teman aja gitu ya. Kenapa? Ya mungkin aku takut untuk nanti kemudian hari kamu juga buat hal yang sama seperti saat ini. Nah, begitu. Tapi dia tidak mau, dia ingin lebih dari teman. Nah, itu dia. Jadi, ya mungkin ada beberapa dari dia yang mungkin sudah berteman sama kamu dan akhirnya dia tidak bisa melupakan kamu dan dia seperti ingin mendekat ke kamu itu dalam konteks pacaran begitu ataupun menjalin hubungan yang intens. Nah, itu ya buat Taurus. Itu readingan buat kamu saat ini di tema karma dan kondisi dia saat ini dan kondisi kamu juga. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kamu, semoga ini bisa menjadi hiburan buat kamu ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi Taurus. Dadah.